Ya, ketemu lagi Sobat Pembaca. Kali ini rencananya kita akan bertiga sebenarnya, tapi yang Rahmat Permana tidak sedang berhalangan hadir. Kita akan membicarakan sebuah karyanya Carl Sagan, karya fiksi yang berjudul Contact, dalam dua bentuk, yaitu novel dan film. Ini terpicu karena waktu itu kita kan diundang sama klub bacanya si Rahmat yang akan membicarakan Carl Sagan, bukunya yang lain sih. Nah, tiba-tiba saya kena nostalgia aja dengan Carl Sagan, karena Carl Sagan itu salah satu orang yang atau bacaan yang mempengaruhi saya di masa remaja atau coming of age gitulah. So, seirama dengan 5 sekawan kemarin, saya punya pivot gitu loh. Jadi buku yang sama saya baca dulu, terus baca lagi sekarang. Nah, Lita dan Rahmat sebenarnya adalah orang yang belum baca ini sebelumnya ya. Jadi menurut saya itu menarik banget bagaimana membaca buku yang sama itu sekarang. Itu mungkin prolognya ya. Oke, Lita, what do you think about this book or this film? Buku ini kesannya bagus sih. Seperti bagian satu dari buku ini kan bab pertamanya judulnya pesan. Menarik karena jadi memicu kita untuk berpikir bahwa sebetulnya kita ini sendirian nggak sih di semesta yang sedemikian luas ini gitu. Dan aku suka banget sama kata-kata. Aku tadi coba browsing menemukan kalimat ini tadi, tapi di filmnya itu yang berkali-kali diucapkan, beberapa kali diucapkan. Pertanyaan ini, apakah kita sendirian di semesta ini? Kemudian jawabannya ya buat aku masuk akal banget. Kalau kita cuma sendirian di semesta ini, mubazir sekali. Gitu. Tempat seluas ini kok cuma ada penduduk bumi gitu. Dan buat aku intinya itu sih, inti buku Kontak ini. Karena kan tiba-tiba ceritanya ada komunikasi yang masuk kepada manusia dari luar angkasa gitu. Ya. Mungkin ilustrasi sedikit, buku ini adalah rasionalisasi sains sebenarnya. Si Carl Sagan itu seorang penulis yang dia astronom mereka kalau nggak salah, atau pokoknya dia akademisi yang bergulat di bidang fisika dan astronomi, dan dia menulis buku yang ditujukan kepada publik awam mengenai hal-hal ini. Kebanyakan bukunya yang lain non-fiksi. Kebetulan Kontak ini satu bentuk fiksi yang saya nggak tahu dia nulis fiksi lain atau enggak, kayaknya enggak sih. Terus ya, tema-temanya besar banget, seperti yang Lita bilang tadi soal loneliness. Kalau kita mau langsung to the point bahwa loneliness itu di zaman dulu dijawab dengan agama, misalnya punya solusinya dengan Tuhan. Kita nggak sendirian di alam semesta ini, ada Tuhan. Nah, orang-orang saintis yang berusaha mengganti narasi itu merasa siapa penggantinya gitu loh. Kalau apakah kita beneran sendirian di dunia ini? Makanya tema kesendirian itu berulang terus ya. Jadi di edisi ini disebut mubazir ya? Kalau di filmnya. Kalau di filmnya kan it's a waste of space gitu loh. Diterjemahin di bukunya ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ya itu nggak ada. Aku cari kalimat itu nggak ada. Tapi di terjemahan filmnya aku baca itu mubazir sekali. Kalau alam semesta seluas ini hanya kita sendiri yang huni gitu. Tapi itu kalau kita mau agak kritis sedikit, itu memang indah ya. Memang nggak ada jawabannya sih pertanyaan itu. Karena itu kan seperti open-ended question belum terjawab.
Jadi kalau misalnya kita Yeah. mengakhiri sebuah diskusi atau buku, it's a good way to end the discussion, but it's actually a non-answer. Setuju nggak? Iya, setuju. Karena ya itu tadi kesimpulannya kan memang belum ada gitu. Meskipun baru-baru ini aku ikutin Instagramnya NASA. Itu ada temuan baru, ada hasil komunikasi atau apa gitu dari yang tertangkap oleh satelit NASA. Dan tapi itu masih diselidiki. Dan aku jadi kok pas aku baca buku kontak ini ya, aku lihat postingan itu. Jadi kamu kait-kaitin. Ya begitulah. Sebenarnya itu yang aku senang, semakin banyak orang yang terlibat yang membacakan sebuah buku. Saya pengen lihat gimana cara mereka mengait-ngaitinnya, karena itu yang aku lakukan terus-menerus gitu loh. Bahkan ketika membaca lagi ini, ya balik ke pengalamanku dulu ya, terus terang aku lihat filmnya duluan. Dan waktu itu kalau nggak salah filmnya itu bersamaan ditayangin di bioskop dengan Titanic atau apa gitu loh. Jadi aku antri di satu bioskop di Surabaya, antrian itu panjang banget, tapi antrian cuma satu buat seluruh studio. Jadi aku lihat di depanku orangnya Titanic. Satu aku kontak, abis itu Titanic lagi ke dalam, Titanic terus. Jadi begitu di dalam studio tuh cuma ada 3 gelintir orang di situ. Aku bahkan waktu masuk sama penjaga bioskopnya dibilang, Mas, kalau saya ganti tiket film sebelah mau nggak? Nggak mau. Aku bilang nggak mau. Terus aku nonton film Kontak itu sendirian. Dan setelah itu terkesan, akhirnya baru tahu bahwa itu dari buku. And then I start reading the book. Tapi aku sama sekali nggak inget waktu baca lagi buku, sama sekali nggak inget. Jadi versi yang aku ingat itu cuma versi film. Terus akhirnya pertama kali baca nggak berkesan, kok begini banget sih bukunya. Habis itu aku baca kedua kali lagi, baca 2 kali jadinya beberapa hari terakhir ini. Iya. Dan membacanya lebih kritis, lebih dalam. Then I start to like it. Wow, this is actually good. Iya. Iya, gimana kalau pengalaman gimana? Apakah ini buku genre yang menarik buat kamu atau enggak? Iya sih, aku memang senang topik ini sebetulnya. Aku kalau di majalah National Geographic ada tulisan tentang luar angkasa, gitu pasti itu yang aku baca duluan. Tentang planet, tentang isi bumi, ya pokoknya tentang semesta. Makanya aku suka baca Stephen Hawking. Kok Stephen Hawking sih? Siapa nama? Benar kan ya Stephen Hawking? Stephen Hawking ya. Yang mana nih? Brief of Time. Iya. The Brief History of Time. Brief History of Time, ya benar. Terus gitu. Dan pas baca ini aku tertarik juga karena tokohnya Ellie ini tertarik sama radio kan pertama kali. Jadi bagusnya Carl Sagan ini menceritakannya itu dari awal gitu. Oke, tadi kamu ngomongin soal Ellie Arroway. Ya, awal buku ini diawali dengan cerita yang bagus kalau buat aku. Jadi menceritakan Ellie ketika masih kecil. Bagaimana dia mulai tertarik pertama dengan radio. Itu radio dia bongkar kan, kemudian dia teliti tabung-tabungnya gitu. Dan kita jadi ada gambaran gitu dari ilmuwan itu sebetulnya dari kecil punya kebiasaan apa sih sampai kemudian tertanam rasa ingin tahu yang semakin lama semakin bertambah besar gitu. Itu juga tentang bilangan prima juga kan, ceritanya ada juga yang ketika dia ditanya tentang bilangan prima oleh guru matematikanya itu. Terus dia marah-marah karena dia merasa direndahkan, akhirnya dia langsung ke perpustakaan, baca sebanyak-banyaknya. Itu kayaknya reaksi yang familiar ya. Iya. Atau reaksi yang kita, wow.
Kalau kita ada di posisi itu, I would do that. Terus ya, kalau Iya. di Indonesia Aku juga kan, biasanya begitu. di Indonesia waktu kecil dulu kan, Kenapa? orang-orang yang kelihatannya jago soal teknis adalah orang yang berani bongkar radio atau tape recorder terus bisa masang lagi gitu kan. Itu kayaknya waktu aku kecil itu skill yang luar biasa gitu loh. Nggak kayak sekarang ya, begitu semuanya digital kan, memperbaiki sesuatu itu atau melihat sekarang barang-barang elektronik kan nggak bisa digituin kan, nggak bisa dibongkar terus dilihat bagaimana cara kerjanya. Iya. Beda dengan yang analog ya. Iya. Jadi gitu mulai dari dia masa kecilnya, and then dan ya itu terus kemudian sampai dia kuliah di MIT, kemudian mulai bergabung dengan peneliti, bagaimana dia menghadapi Drumlin, profesornya yang flamboyan itu, yang ini ada isu ini juga, bagaimana dia sebagai perempuan pada masa itu sering dikesampingkan gitu, bahwa omongan dia itu yang paling terakhir didengarkan. Tetapi toh terakhirnya juga pada akhirnya dia yang menemukan ada satu perkembangan dalam penelitian yang selama ini dilakukan. Jadi semacam pembuktian juga cerita Ellie ini. Tetapi yang buat aku lucu itu ketika apa namanya kode-kode itu berhasil diterjemahkan dan dibaca gitu. Kenapa Hitler gitu? Ini spoiler, ya nggak apa-apa sih, buku lama ya. Bongkar aja semua. Aku jadi bertanya-tanya maksudnya Sagan ini apa ya gitu. Kok Hitler yang dia tunjukkan gitu kan, pesan yang diterjemahkan itu ternyata adalah pidato Hitler di Olimpiade di Jerman kan. Tuh. Kenapa bukan Perang Dunia Kedua? Kenapa bukan siaran televisi tentang yang lain? Gitu. Bukannya itu dijawab di dalam bukunya. Itu karena pertama siaran TV yang kuat, yang bisa sampai ke... Jadi pembukaan filmnya kan bagus banget itu kan. Jadi apapun yang kita pancarkan ke udara dalam bentuk sinyal radio itu nggak hilang walaupun kita udah nggak dengar, tapi dia terus berkembang jadi kubah. Dan kalau kita berjalan seiring kubah itu, kita akan seperti jalan lihat waktu. Yang paling luar adalah yang paling lama kan. Visualisasi di filmnya itu yang begitu pembukaan itu menancap banget di otakku. Oh jadi oke, ini tentang radio, sinyal radio, dan ternyata sinyal radio itu nggak ada yang kebuang, tergantung kapan kamu ngelihatnya aja. Dan hitung-hitungannya jarak Vega, sumber sinyal kontak tadi kan 26 tahun. Untuk sampai ke sana 26 tahun cahaya. Dan kecepatan sinyal radio kan kalau nggak salah nggak secepat kecepatan cahaya. Jadi sama dia dipakai nih hitung-hitungannya. Kalau Olimpiadanya tahun 36 sampai ke sana tahun 26, berarti tahun 42 nyampainya di Vega, terus dibalikin lagi 26 tahun lagi sampai mungkin sekitar tahun 60-an atau 60-an ya buku ini ya. Ketahuan kan aku nggak pintar matematika. 60-an. Masa sih? Nah, jadi gitu. Menurutmu buku ini artifisial nggak? Kita langsung straight to the point aja. Kita kalau mengamini saja nggak asik rasanya. Artifisial dalam hal apa nih? Jadi gini, kalau aku terus terang nih setelah mikir-mikir lagi, aku lebih ngerti filmnya. Waktu itu aku kan baca sekitar umur 18 atau 19 ya. Menurut aku kalau aku baca lagi buku ini umur segitu, waktu baca buku ini pertama kali umur segitu, aku terusnya nggak ngerti. Makanya aku nggak ingat sama sekali detail-detail di buku itu. Nah sekarang
baca asli bahasa Inggrisnya, terus dan sudah ada 20 tahun pengalaman membaca buku dan macam-macam. Jadi sekarang aku bisa lihat apa yang dia tulis dan apa yang dia maksudkan. Aku bisa menduga-duga gitu loh. Karena pengalaman membaca kita juga memberitahu kita bahwa maksud itu kelihatan juga dari apa yang ditulis gitu loh. Yang tersurat sama yang tersirat. Yeah. Do you feel the same way when you read it now? Iya, seperti itu memang. Misalnya ketika pertengkaran tentang agama dan sains gitu, ya aku sudah bisa menduga akan ke arah situ sih pertentangannya. Oke. Bahwa akan sulit meyakinkan kaum apa istilahnya ya, yang betul-betul memandang agama sebagai satu kebenaran yang mutlak, itu memang akan seperti menolak gitu apabila ditawarkan ada jalan lain yang diambil melalui ilmu pengetahuan. Dari situ aja aku udah kebaca gitu. Oh iya, memang seperti ini keadaannya, karena sampai sekarang kan pertentangannya juga selalu seperti itu. Ya, ini yang aku sempat sebutkan di klub Sapiens kemarin kan. Mereka nyebutin Carl Sagan ini kelihatannya lebih lembut dibandingin siapa itu namanya, Dawkins, siapa nama depannya, yang konfrontatif. Dia bilang saya ateis, anti agama. Charles Dawkins. Kamu nggak familiar ya dengan orang itu ya? Iya, aku nggak terlalu. Ya. Jadi terus aku kan bilang itu perdebatan yang khas di Amerika terutama, karena di Amerika kaum agamanya mendominasi. Jadi ada sekolah-sekolah yang anti evolutionary theory. Jadi yang diajarin bahwa dunia ini umurnya cuma 6.000 tahun gitu kan. Sementara bukti-bukti arkeologi dan macam-macam termasuk astronomi nggak mungkin bumi itu umurnya cuma 6.000 tahun gitu loh. Iya. Jadi memang perdebatannya agak lokal sih sifatnya, dan agamanya spesifik agama itu, karena mereka juga di sana sekolah-sekolah yang mengajarkan ya sama seperti kalau kita sekarang mikir ada orang yang mikir dunia itu datar gitu loh. Aku ngelihatnya kayak gitu orang-orang itu gitu loh. Tapi di satu sisi yang lain itu tidak berarti ini hanya masalah agama itu. Ini masalah perdebatan ini terjadi di sebuah masyarakat yang memungkinkan terjadinya perdebatan gitu. Jadi orang yang mengaku saintis yang ateis atau agnostik berdebat dengan orang-orang yang mengaku religius atau di sana Kristen gitu loh. Bukan berarti dengan agama-agama lain itu cocok gitu loh. Karena di agama lain itu nggak akan sempat ada perdebatan. Sudah begitu kamu nggak percaya aja udah dipersekusi, udah dibungkam. Ya, itu yang ditulis juga ya di sini. Presidennya kan sempat bilang, aku lupa di halaman berapa, tapi ditulisnya kalau kita sudah menghadapi alam semesta, kita ini perbedaan yang ada di antara kita itu jadi bukan apa-apa gitu. Intinya begitu. Aku lupa redaksionalnya kayak apa, tapi intinya begitu. Terus seperti yang kamu tanyakan juga kemarin kan, yang tentang ketika Ellie diwawancarai untuk masuk ke dalam mesin, apakah dia akan termasuk orang yang akan dikirim dengan mesin yang dibuat berdasarkan pesan yang didapat dari luar angkasa itu, bahwa ya Ellie kan bertanya-tanya apa memang orang Vega itu akan mempertanyakan hal itu, apa itu
concern mereka gitu. Atau hal lain sebenarnya. Itu satu pertanyaan yang bagus sih buatku. Sepenting apa sih sebenarnya itu? Ya, balik lagi ke aku tadi dengan ngomong panjang lebar ini sebenarnya aku berusaha mengindikasikan bahwa menurut aku ini sebuah novel ide, a novel of ideas. Jadi kalau nggak salah pada saat yang sama bukunya Justin Gorder, Sophie's World, Dunia Sophie, itu juga muncul dan meledak. Ini kayaknya sama nih waktunya. At least dalam hidupku lah ya. Mungkin buku ini lebih dulu sih. Kalau nggak salah Dunia Sophie itu 93, buku ini mungkin lahir 80-an. Tapi aku membacanya hampir berbarengan. Dan dua buku ini menurut aku sama-sama novel tentang ide. Yang satu tentang filsafat, yang satu tentang astronomi dan perdebatan macam-macam itu. Sama seperti yang jadi ini caraku mengkait-kaitkan sama bacaan-bacaan yang lain. Ketika membaca Dunia Sophie, aku melihat perdebatan-perdebatan yang jauh lebih rentang waktunya jauh lebih panjang soal filsafat. Nah, sementara si Carl Sagan ini agak lebih pendek kalau dari segi waktu, tetapi dia berusaha menjelaskan dalam bentuk fiksi apapun yang terjadi di dalam dunianya dia, dunia astronomi, tentang kritik-kritiknya dari siapa saja, kritiknya bentuknya apa aja, terus posisi wanita di situ, banyak banget ya ide yang ditampilkan di situ, dan dia berusaha menjadikannya dalam bentuk fiksi. Nah itu di situ tantangannya. Jadi fiksinya kelihatan gampang sekali, kelihatan artifisial karena dia mewakili ide ini, dia mewakili ide ini, gitu kan. Terus walaupun masih cukup bisa dinikmati sih, tapi yang menarik buat aku sama seperti yang dilakukan Justin Gorder, ditampilkan sedikit ide fiktif di situ, yaitu datangnya pesan dari Vega. Apa reaksi orang-orang bumi dengan premis-premis yang sudah disebutin tadi? Oh, begini kondisi perdebatan society dan sebagainya. Makanya aku berusaha melakukan itu di klub baca Sapiens. Aku tanyanya tuh provokatif dengan what if. Kalau kamu bisa pergi ke angkasa luar sekarang, pergi nggak? Itu bukan maksudnya harus dijawab iya atau enggak. Maksudnya apa konsekuensinya kalau kamu bilang iya, apa konsekuensinya kamu bilang enggak, gitu loh. Di situ menariknya membaca buku semacam ini. Iya. Ya. Dan yang paling kelihatan itu di tokoh Hayden sih, kalau aku baca bukunya. Sayang di filmnya juga ada ya, tapi tidak terlalu kentara gitu. Dalam hal tokoh apa? Hayden ini di film. Kalau di dalam bukunya nih, misalnya kan dia yang membiayai pembuatan mesin itu kan setelah gagal yang meledak itu. Nah, di akhir bukunya ini yang justru aku ngerasa keras banget gitu gaungnya. Misalnya dia berusaha menciptakan cara dia untuk dimakamkan, bagaimana supaya caranya abadi gitu. Itu kan isu keabadian yang selama ini dicari-cari orang, misalnya seperti mumi dibalsem gitu kan, atau kaisar Cina bagaimana supaya bisa hidup abadi. Pada akhirnya dia menemukan caranya, harus di luar angkasa ini aku dimakamkannya, peti matinya dilontarkan aja sesuai dengan orbit sampai ke Jupiter gitu. Maksudnya biar nyampah ya. Nyampah di luar angkasa. Iya. Aku pernah baca Radio Lab podcast, jadi pernah dengar waktu itu pengalaman seorang. Aku nggak pernah dengar. Kenapa? Aku belum pernah dengar. Iya, itu production-nya bagus. Jadi efek-efeknya benar-benar kayak radio gitu loh. Jadi bukan cuma orang ngomong nggak diapa-apain, dikasih sound effect, dikasih jeda-jeda. Mereka mikirin setiap 2 menit atau setiap 3 menit ganti angle atau apa. Jadi aku dari podcast itu aku lihat bahwa debris atau sampah-sampah di ruang angkasa itu udah banyak banget sekarang.
Jadi kalau mereka eksperimen dengan roket, eksperimen dengan satelit yang mengorbit bumi atau satelit yang mau dilempar kemana, itu kalau sudah selesai, kalau udah rusak, mau nggak diambil lagi. Jadi banyak di situ. Nah, kalau idenya si Hayden ini dilakukan, jadi kita bakal lihat mayat-mayat di atas sana kan. Ngeri juga ya. Ya, tapi yang aku tangkap dari itu, nah ini mengaitkan dengan bacaan yang lain lagi. Jadi bacaan yang lifespan atau biohacking tadi, orang yang sekarang berada di dalam gerakan yang disebut anti-aging, nah itu yang aku tangkap dari apa yang dilakukan oleh si Hayden. Jadi banyak, aku ngelihatnya, makanya ini hal yang tersirat nih. Dan kita kalau aku membacanya umur 19 tahun, anak umur 19 tahun kan pasti mikir saya nggak akan pernah mati. Jadi ini akan dilewatin aja gitu loh. Nah, waktu membaca soal si Hayden ini, jadi oke, kalau orang sudah kaya, maka yang akan dia lakukan berikutnya adalah bagaimana caranya dia bisa hidup selama-lamanya, dan dia akan melakukan segala sesuatu yang mungkin gitu loh. Tapi balik lagi, orang kaya itu memang diperlukan untuk perkembangan teknologi. Ini ngomongnya agak kemana-mana ya. Menurutku, that's why I like here. Teknologi itu selalu dimulai oleh orang kaya. Jadi bayangin dulu tahun 80-an, handphone itu segede batu bata gitu kan, dibawa kemana-mana, yang harganya berapa ratus ribu setiap menit kalau nelpon. Tapi fase itu harus ada, dan harus ada orang yang mampu atau mau mengeluarkan uang banyak supaya teknologinya berkembang gitu loh. Dan nggak semuanya yang mereka coba-coba berhasil juga kan. Kalau aku ngelihatnya si Hayden ini sekarang seperti Elon Musk. Jadi dia sedang mikirin macam-macam gitu. Dan ini kebutuhan nih. Setiap baca science fiction selalu butuh orang yang kaya dan pintar. Kayak misalnya Iron Man selalu butuh Tony Stark karena dia bisa beli apapun, bisa bikin apapun karena dia pintar juga kan, bukan cuma kaya. Iya. Iya, dan itu sayangnya nggak ada ya di filmnya ya. Bagaimana Ellie ikut pelesiran ke luar angkasa, ke castle-nya Hayden. Ya, aku mikirin kita bisa membandingkan buku dengan filmnya dengan cara yang lebih sistematis daripada bilang ini ada ini. Yang menurut aku perbedaan paling penting adalah soal waktu. Karena kalau kita ngelihat filmnya itu kayaknya nggak sampai setahun deh semua itu terjadi. Sementara kalau kita lihat di buku, itu bertahun-tahun untuk memecahkan kode, terus bertahun-tahun lagi untuk membuat mesinnya itu, ya kan? Kalau di film itu sesuatu yang bisa dinikmati sekali duduk, walaupun untuk film Hollywood itu udah cukup panjang loh, 2,5 jam. Iya ya. Iya, ya mungkin karena masalah waktu durasi film ya, kalau mau diceritakan secara mendetail sesuai buku. Ya, kalau mau dijadiin yang lengkap setia sama bukunya mungkin jadi serial ya. Dan zaman itu belum ada Netflix, belum ada serial. Kayaknya kalau sekarang pasti dibikin serial. Karena banyak banget yang hilang sih, banyak banget yang. Jadi bagaimana caranya supaya dengan rentang yang lebih pendek itu masuk akal, ide utamanya tetap ada, misalnya perdebatan antara agama dan sains ada, terus sebenarnya versi filmnya jauh lebih kentara itunya. Jadi si Ellie yang pertama skeptis banget, selalu menuntut kaum agama, mana buktinya? Kamu bilang klaim-klaim ketuhanan dan sebagainya, itu buktinya mana? Pada akhirnya dia ditempatkan di posisi dia harus menjawab itu, mana buktinya? Kamu ngeklaim sesuatu. Jadi kalau kita ngelihat Ellie itu jadi kayak nabi kan, yang tiba-tiba dia mendapat wahyu dan dia nggak bisa, dia bilang ini isi begini seperti orang mendapat wahyu dan dia nggak ada buktinya. Jadi
di film itu Iya. dibalik simetrinya. Iya. Iya ya, seperti Nabi ya, yang begitu awal menyebarkan agama, justru banyak dapat pertentangan dari mana-mana. Iya. Tapi kalau di buku ini, kenapa? Gimana? Terusin. Di buku ini lucunya presidennya perempuan. Iya. Itu salah satu lagi aku bilang ini novel of ideas. Jadi visi-visi yang dia inginkan dimasukin di situ kan. Amerika belum pernah punya presiden perempuan dan sebagainya. Ya. Tapi di film itu nggak jadi. Menurut aku filmnya dalam sepanjang itu aja udah padat banget. Jadi di streamline lah sama dia. Terus presidennya Clinton, terus ada. Jadi lebih singkat. Iya. Dan Sagan ini di bukunya juga berusaha menampilkan semua ras ya, dari peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan yang dikirim untuk ikut naik ke mesin yang mereka bikin itu. Misal dari India kan, dari Cina, dari Rusia, kemudian ya dari Amerika 2. Dan buat aku dari Afrika ya 1 ya. Iya. Iya. Dan kenapa orang Ahmadiyah? Iya. Ya, itu satu-satunya orang Muslim yang masuk di situ, dan kenapa Muslimnya Ahmadiyah gitu? Ya mungkin ini aku nggak bisa menjawab apa pikiran dia ya, tapi apa mewakili orang-orang yang direpres atau sebagainya gitu lah. Ya, yang aku tangkap dari soal itu adalah Carl Sagan ini berusaha mengilustrasikan dalam dunia akademis. Waktu aku kuliah sama dosenku tuh disuruh ikut-ikut konferensi akademik, bikin artikel, terus atau proceeding apa sebagainya, terus ditampilin di sana. Terus kalau konferensi itu kan ketemu macam-macam orang. Kolaborasi internasional dengan berbagai macam orang dan latar belakang dan sebagainya itu sangat lumrah gitu loh. Makanya gampang aja dia bilang, oh satelit di Australia masih hidup nih, saya tahu nih siapa. Karena kalau ngelihat dosenku itu, setiap ngomong sama dia ngomongin negara apa, dia tahu, oh di situ saya punya teman. Maksudnya teman ini pernah kolaborasi, pernah ngedit artikelnya gitu loh. Waktu kuliah itu, wow asik juga ya dunia ini ya. Waktu itu belum ada video conferencing dan sebagainya kayak gini kan. Jadi caranya mereka bertemu adalah melalui konferensi langsung. Dan di situ terbentuklah koneksi baik sama seperti drumlin, macam orang-orang akademis macam-macam juga, ada yang flamboyan, ada yang ingin tampil, terus ada yang kayak si Ellie yang idealis, yang nggak peduli soal kenikmatan hidup, yang asketik gitu loh. Jadi yang menarik buat aku tuh karena aku baca ini pas masih remaja yang ada rebellionnya. Waktu si Ellie dibilang di film nih, dibilang sama si Drumlin, you're wasting your life. Kalau misalnya ada intelligence life di sana, apa dia bilang? Ada 2 hal deh. Maybe there is one, or maybe there is nothing. Atau kalau ada pun, mereka nggak akan, ngapain sih ngomong, mereka akan kontak sama kita gitu loh. Jadi apa yang kamu lakukan itu, buang-buang hidupmu aja. Terus si Ellie bilang, no, it's my life. Waktu dia ngomong itu kan resonate banget sama anak umur 19 kan, lagi rebellion-rebellionnya, kayak gini loh, aku mau hidupku gitu loh. Mungkin itu daya tariknya buat aku waktu itu. Ya sayangnya aku baru baca buku ini sekarang sih, jadi aku nggak merasakan itu. Iya. Apa yang kamu rasakan coba? Pas baca buku ini, aku jadi harus
aku rasakan pada akhirnya gini, apakah kita tuh betul-betul mengenal diri kita sendiri? Jangan kita ini sebetulnya bukan kita. Ini jadi ngomongin bagian akhir buku sih. Akhirnya kan begitu. Iya, gimana? Maksudnya gimana? Di akhir buku ini kan Ellie mendapat surat dari ibunya tentang siapa bapaknya dia sebenarnya gitu. Bahwa bapaknya yang selama ini dia bayangkan adalah bapaknya gitu, yang kemudian menginspirasi dia untuk jadi astronom, untuk menekuni bilangan prima, untuk ya yang membuat Ellie menjadi seperti dia ketika dewasa gitu. Ya ternyata itu bukan bapaknya gitu, dan ternyata bapak yang sebenarnya adalah orang yang selama ini tuh dia benci sebetulnya dan selalu bersikap antipati atas apa yang dia lakukan gitu. Aku menarik kesimpulan itu karena di saat kelima orang astronom ini pergi bersama naik mesin itu kan mereka dipertemukan dengan orang-orang yang selama ini selalu menghantui diri mereka, ya kan, orang yang ingin mereka sudah kehilangan orang-orang itu dan mereka betul-betul ingin bertemu lagi dengan orang itu. Dan yang menarik di tokoh yang dari Cina ya, waktu ditanya kamu ketemu siapa waktu di atas sana gitu kan, kamu kan jawabnya begitu, aku sudah kehilangan dari aku masih kecil, aku sudah tidak punya siapa-siapa gitu. Jadi kamu berharap aku akan ketemu sama siapa gitu kan. Jadi dia ketemu sama tokoh yang dia obsesikan, si dinasti Kaisar Qin. Karena dia membaktikan hidupnya untuk meneliti si kaisar itu kan. Iya. Menurut aku itu device yang bagus untuk cerita ini. Si Carl Sagan ini, ya kita udah nonton banyak film alien ya, mulai dari E.T. atau aku nggak tahu, ini aku ngomongin aku nih ya, nggak tahu kamu udah nonton atau enggak. Selalu kan orang alien itu cara berkomunikasi kita tuh dengan, kalau nggak nakutin, aneh banget, atau nggak ada komunikasi sama sekali gitu, langsung bunuh-bunuhan aja. Nah sementara dia berusaha membayangkan seandainya kita beneran kontak sama alien tuh gimana cara mereka ngomong sama kita. Sama seperti kalau nggak salah si Shi yang bilang ya, kita mengamati semut, yang kita sebagai pengamat, bagaimana cara kita bisa menginterpretasikan semut ini sedang begini, sedang begitu, sedang, ya kan? Terus kalau seandainya kita mungkin ngomong sama semut ini, apa yang akan kita lakukan supaya dia ngerti apa maksud kita gitu. Sama kayak kita punya hewan piaraan juga kali ya. Kita bisa ngelihat batas-batasnya dia. Kalau kita membutuhkan sesuatu yang membutuhkan dia mengerti sama kita harus melakukan cara yang berbeda kan, menyesuaikan sama mereka gitu loh. Nah, penyesuaiannya ini di dalam cerita ini dipilih dengan masuk ke dalam mimpinya, terus cari siapa tokoh yang mendominasi pikirannya, entah unresolved love, unresolved memories, pakai ke situ gitu, terus disimulasikan. Menurut aku ya agak, ya namanya fiksi lah ya, it's fair enough, make sense. Ya. Iya. Tetapi ini ya, aku lihat Theater of Mind-nya main juga ya waktu baca buku ini. Ketika mesin ini mulai meluncur, kemudian jedak-jeduknya itu melalui terowongan cacing kan dibilang. Itu aku ngebayangin juga gitu. Maksudnya aku bisa membayangkan bagaimana ketika mereka menelusuri terowongan itu.
Ini bahasa Indonesianya yang aku baca. Kalau bahasa Inggrisnya gimana, Wan? Oh, aku sih ya seperti tadi kan, aku di awal sudah tahu bahwa itu wormhole, tapi begitu baca buku, di bukunya kan selalu black hole, black hole, black hole sampai di akhir kan, baru wormhole. Karena black hole itu nggak mungkin dihidupkan kan, black hole itu absolut, semua bahkan cahaya pun tidak akan bisa keluar karena gravitasinya sangat kenceng gitu loh. Menurut aku visualisasi yang membantu itu visualisasinya film, karena menurut aku bagus di situ. Cuman di film kan jadinya dia sendirian di dalam kapsul yang kecil, sementara di buku mereka berlima gitu ya. I think it's jadi gini, kalau aku ngelihat ini seperti aku membaca sastra, aku bilang buku ini jelek karena dialog-dialognya itu kendor, banyak yang nggak perlu, karena dia seperti saintis gitu, dia berusaha semuanya kelihatan supaya dia nggak bisa dibantah kan, itu kan kecenderungan saintis. Itu yang aku tangkap juga ketika kerja sama profesorku itu. Kenapa saintis itu boring? Karena mereka berusaha elaborate-elaborate-nya, apa elaborate bahasa Indonesia, sedetil-detilnya supaya mereka maksudnya tampak. Sementara di sastra kan kita selalu hide and seek nih, mana yang perlu ditampilin, mana yang perlu enggak, tapi kita berusaha supaya maksud kita sampai juga. Kalaupun nggak sampai, tetap indah gitu kan. Kan itu dansanya sastra. Nah, sementara ini dia nggak, dia berusaha bikin fiksi dengan cara berpikir yang elaborate juga. Jadi menurut aku banyak sekali detail-detail yang kalau kita bacanya sebagai fiksi sastra itu jelek, tapi aku langsung berusaha switch dikit. Dia sedang berusaha mengajak kita ke dunia dia gitu loh. Nah, di situ aku langsung bisa dinikmati nih akhirnya. Ya. Ya, gitu. Terus aku balik lagi aku menangkap soal yang soal surat ibunya. Menurut kamu signifikansinya apa? Soal bapak tiri, bapak asli itu. Kalau aku merasa itu tempelan soalnya. Iya sih, memang seandainya itu nggak ada pun nggak mengganggu jalannya cerita. Tetapi kalau aku melihat ke tokohnya Ellie, ya itu satu penutup cerita yang bagus. Iya. Aku merasa waktu ditutup pas adegan ketemu sama Palmer Jazz itu justru lebih cukup sih. Aku lupa apa sih. Bentar. Apa kalimat terakhirnya ya? The circle had closed. She found what she had been searching for. Iya. Kalimat terakhir itu soal bilangan prima itu kan. Anyway, ya. Iya. Itu di bab 23 ya? 24 di artist signature. Jadi the circle have closed itu bagus banget sih karena bilangan pi itu kan terjadinya gara-gara lingkaran. Oh iya, lingkaran itu telah lengkap. Ya. Lingkaran itu telah lengkap, ia telah menemukan apa yang dicarinya. Itu kalimat terakhir. Iya. Menurutmu pesan terbesarnya Carl Sagan itu apa sebenarnya? Atau apa yang kamu tangkap? Pesannya itu ya kita tidak sendirian. Aku sepertinya harus
baca ulang lagi karena aku berusaha gini, dia itu ilmuwan tetapi berusaha mendekatkan teori-teori yang dia temukan, teori-teori yang dia pelajari supaya orang awam seperti aku itu bisa paling tidak mendapat gambaran lah gitu. Semesta ini seperti apa sebenarnya. Itu dia mulai perkenalkan lewat bilangan prima, lewat hukum-hukum yang dia tulis di buku ini gitu. Misalnya tentang sistem Alpha Centauri seperti itu. Ya, kalau aku nangkapnya gini, ini mungkin sama seperti bukunya Yosain Gorder yang terbaru itu ya. Dia punya pengalaman ketika suatu hari Minggu atau ya pada saat dia ada di kabin, tidur di lapangan terbuka atau di padang rumput sambil melihat angkasa. Terus kita langsung ngerasa, wow. Kalau kita berdiri datar-datar aja melihat horizontal, yang kita lihat kehidupan sehari-hari, rutinitas sehari-hari, cobalah lihat ke atas, itu nggak ada batasnya gitu loh. Nah itu perasaan yang menurut aku ingin ditampilkan di buku ini. Dengan astronomi mereka itu mereka itu dealing dengan hal-hal yang nggak terbatas atau hal-hal yang gede-gede angkanya. Misalnya 25 juta tahun cahaya itu kan kalau kita nggak berhenti sejenak merenungkan, itu nggak sama dengan, oh jaraknya 5 km. Kalau 5 km itu kita langsung punya sense, oh 5 km itu mungkin setengah jam atau 15 menit gitu kan. Nah, 25 tahun cahaya, itu aja kadang kita mikir, itu jarak apa waktu? Karena ada tahun di situ. Nah, itu yang berusaha dia tampilkan ke kondisi fiksi. Jadi kayak supaya kita bisa mengalami, bukan cuma melihatnya sebagai konsep yang abstrak gitu. Aku semalam itu berusaha nyari-nyari analogi, misalnya gini, kalau ada seorang ahli kimia yang berusaha menjelaskan apa yang terjadi ketika kita makan makanan yang enak, makan nasi Padang atau smorgasbord. Terus mungkin dia akan bilang, oh pertama unsur ini masuk begini akan diurai begini terjadi reaksi kimia begini. Nah, itu kan penjelasan ilmiahnya. Nah si Carl Sagan ini aku menganalogikan dia seorang ahli kimia yang berusaha menjelaskan pengalaman memakan nasi Padang yang enak kepada orang yang belum pernah makan. Supaya mereka tahu rasanya memakan itu, bukan tahu apa yang terjadi secara kimiawi gitu loh. Itu yang aku I come up with that analogy last night. Jadi begini loh caranya seorang astronomi melihat, atau manusia secara umum melihat, kalau tiba-tiba makhluk angkasa luar itu mengirimkan sinyal ke kita. Dan itu jawabannya bukan satu, bukan hitam putih, jawabannya itu macam-macam. Seorang saintis begini reaksinya, seorang politisi begini hasilnya, presiden Amerika begini reaksinya, seorang Ahmadiyah begini reaksinya, seorang, bayangin kan itu dibayangin semua. Kalau di versi bukunya itu segala macam yang enggak muncul. Tahun 90-an mungkin membayangkannya ya. Kalau sekarang tinggal ngelihat Twitter atau tinggal ngelihat sosial media udah kebayang semua deh ya. Mulai yang nyampah sampai yang positif gitu loh. Jadi itu yang aku berusaha apresiasi, si Carl Sagan ini berusaha mendeskripsikan dengan cara sebanyak-banyaknya supaya fenomena itu ketangkep gitu loh. Fenomena what if ada kontak, ini reaksi bumi, ini reaksi yang terjadi gitu loh. Do you agree? Do you see that? Iya, aku melihatnya itu. Terutama yang dari militer ya, yang Michael Kidd, yang asisten Menteri Pertahanan, kemudian dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Karena pada akhirnya kan dia juga yang memutuskan hasil yang didapat itu akan diapakan. Dan itu memang militer banget gitu, sudut pandang dia. Kemudian
segala beragam sudut pandang tentang alam semesta juga kan memang digambarkan juga tentang orang-orang yang berbondong-bondong datang ke gurun untuk melihat satelit-satelit itu kan juga bermacam-macam. Dari yang percaya kiamat sudah dekat, dari yang itu diceritakan semua juga sama Carl Sagan di buku ini. Dan kita membuktikannya lagi bahwa satu fenomena, kalau ini fenomenanya fiktif, misalnya ada sinyal dari angkasa luar, itu reaksi orang sangat beragam dan tidak bisa dikontrol. Orang bisa menginterpretasinya macam-macam. Kita bisa melihatnya dalam kehidupan kita baru-baru ini aja, soal pandemi aja. Bayangin fenomenanya satu, ada yang terjadi secara objektif, orang sakit, orang meninggal, jumlah kematian meningkat dan sebagainya, tetapi interpretasi orang bisa macam-macam nggak jelas. Sampai carut-marutnya soal vaksin ini, vaksin itu, terus mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, bilang Bill Gates itu memasukkan chips ke dalam ini. We are not different from apa yang ditampilkan di buku ini juga gitu loh. Iya. Di halaman Paris buku ini pertama kali terbit tahun 1985. Jadi udah hampir 40 tahun berarti. Sudah hampir 40 tahun, tapi ternyata kondisi masyarakat kita dengan beragam hal-hal baru yang sudah banyak dipelajari ternyata belum berubah juga ya. Iya, aku sih sering guyon sama teman-temanku ya. Dulu awal-awal merebaknya internet, information technology, kita pikir, wah oke, semua orang bisa punya akses sama informasi. Asumsinya, informasilah yang membuat orang itu pinter atau enggak dulu kan. Oh berarti ini secara umum society bakal pinter. Iya sih, mungkin benar. Zaman sekarang kalau kita berdebat dengan gampang, kita memverifikasinya ke Google ya. Tetapi hal-hal yang nggak kebayang sebelumnya, kayak percaya dunia ini masih rata lah, apa sih, itu tetap ada gitu loh. Yang bego ya bego aja, makin kelihatan aja kan. Kalau ngomong kasarnya gitu. Iya. Ya, dulu awal-awal internet itu kalau di bidang aku perpustakaan itu kan rame tentang paperless. Iya. Dan pada masa itu orang nggak berpikir ada Kindle atau tab yang membuat orang nyaman membaca. Kita masih kerangka berpikirnya itu masih komputer desktop yang di meja gitu. Mana enak baca buku di layar monitor seperti itu. Gitu. Yang ada malah di print out e-booknya. Iya. Gitu. Ya, tapi ya sekarang kemajuannya ya mungkin tidak terduga juga akan ada alat yang bisa memungkinkan kita membaca buku elektronik dengan nyaman. Iya, iya. Yang aku ingat itu di awal 2000-an, kalau nggak salah pemerintahannya siapa pokoknya adalah, saya nggak usah nyebut nama, punya strategi information super highway whatever gitu kan, membayangkan internet yang secepat-cepatnya dan sebagainya. Kira pada saat itu informasinya, wah nanti kalau itu sudah ada, maka bisnis berkembang, ekonomi berkembang dan sebagainya. Iya, mungkin benar juga di situ, tetapi juga berapa ratus atau berapa ribu jam yang kita pakai untuk ngeliatin video kucing, video orang TikTok dan sebagainya, itu juga sesuatu yang di enable sama information superhighway itu kan. Tapi zaman dulu nggak kebayang itu yang terjadi. Aku sih nggak kaget, aku nggak ngelihatnya positif atau negatif. Aku selalu ngelihat kalau ada orang yang bisa memprediksi masa depan, itu 50% mungkin iya, tapi akan ada 50% lagi yang nggak kebayang sama sekali akan terjadi.
Iya. Dan buku ini waktu itu ada kan nggak ada streaming dan sebagainya. Waktu nonton satu kali film itu, aku berusaha mengingat-ingatnya karena sensasi. Ada video conferencing di situ kan, dia sama si Hayden ngomong video conferencing, terus macam-macam teknologi yang zaman itu tuh kita nggak punya di rumah. Itu kelihatannya impresif banget gitu loh. Iya. Sementara kalau mungkin dilihat sekarang itu biasa banget, udahlah, oh cuman tinggal FaceTime aja langsung klik of a button gitu, nggak usah pakai. Ingat kan si Ellie pulang waktu habis ada bom, di rumahnya ada TV besar, terus ada komputer tebel itu, terus ada satelit gitu kan, untuk bisa konferensi sama si Hayden dari satelit. Iya. Iya. Aku selalu bercanda, teknologi itu pertama ada di film Flintstone. Mobilnya. Karena, ya. Kenapa? Maksudnya? Iya, kalau kita nonton Flintstone itu kan ada adegan Flintstone mau pulang menelpon istrinya, muka Flintstone-nya ada di TV kan. Hai honey, I'm going home gitu. Conferencing pertama kali. Dan ternyata beneran ada sekarang kan. Iya. Aku ingat waktu SD ada kakak sepupu yang berangkat ke Jerman mau dapat beasiswa gitu kan. Terus waktu itu, oh ya udah nanti email aja. Email, oh, maksudnya apa? Email itu bisa kita ketik nanti terus tiba-tiba muncul langsung di tempat tujuan. Sekarang it's nothing. Semua anak-anak yang lahir sekarang ya udah terus kenapa gitu. Iya. Iya. Anakku skala itu pernah aku ajak ke mall di Jakarta, itu masih ada telepon umum. Iya. Perangkatnya masih ada, belum dicopot. Ya, terus dia tanya, Mama itu apa? Gitu. Dia nggak kebayang harus bayar pakai koin gitu. Iya. Kalau di Oslo yang box-box merah itu yang telepon umum yang khas itu sekarang banyak dipakai buat perpustakaan mini. Jadi orang boleh naruh buku, terus boleh ngambil buku yang ada di situ. I think it's quite nice. Ya. Ya, jadi ke film tadi itu ya yang membuat aku sense of awe. Oh, begini yang mungkin terjadi. Dan balik lagi umur 19 itu kan masih gampang-gampangnya impressionable gitu loh. Oh kayak gitu. Kalau pertanyaan yang aku sampaikan di grup Reading Sapiens itu, kalau dibilang aku ditanya waktu itu, kamu bisa berangkat ke luar angkasa sekarang, berangkat nggak? Aku langsung bilang berangkat. Karena zaman itu kan nggak kepikir kita kan betapa comfortable-nya, nggak ada toilet dan sebagainya, terus recycle air dan sebagainya kan di situ. Pernah nonton filmnya Matt Damon yang The Martian nggak? Nonton? Ya. Nonton. Ya. Kan, I don't know. I don't want to go like that. Ribet-ribetnya nggak kelihatan ya di film itu ya. Iya, kalau zaman dulu, kalau waktu masih muda, masih remaja kan, ya udah berangkat ke sana tanpa memikirkan apa konsekuensi dan sebagainya. Misalnya konsekuensi yang kita sebut aja waktu itu, umur. Kita pergi 2 tahun, yang tinggal di bumi itu bertambah umurnya lebih dari itu gitu loh, mungkin 20 tahun. Maka kita akan ketemu teman-teman kita tua semua. It's weird. Belum lagi yang kayak si Matt Damon itu kan, kalau kita pergi mungkin kayak perlayaran di zaman 1800-an, mungkin kamu harus say goodbye as if you're never going to see again gitu. Pamit pergi mati. Iya. Ya, makanya aku bilang waktu itu mungkin sensasinya bukan berarti akan ada
kolonisasi alien ya, sensasinya mungkin seperti itu ketika zaman kolonialisme dulu, orang yang melakukan pelayaran pergi dari satu benua ke benua lain, terus ketemu makhluk, ketemu ras yang berbeda gitu. Ya, apa itu yang sama Carl Sagan berusaha ditampilkan di sini, reaksi-reaksi orang itu kan. Iya. Itu seperti terlontar juga kan ketika presidennya ngomong sama Ken, bagaimana bilangnya? Ken der Head. Der Herr. Ya, itu. Kan kamu sebetulnya nggak kepingin kan Ellie pergi gitu. Iya, Karena iya. itu seperti one way ticket gitu. Iya. Ada tiket pergi tapi belum tentu ada tiket pulang. Iya, iya, iya. Ya. Yang aku suka sih di buku ini percakapan antara Josh dengan Ellie waktu mereka bertemu di museum yang ada Foucault pendulum itu. Iya, itu bagus. Aku ngelihat lagi gara-gara kamu bilang sebenarnya. Iya, iya. Bagaimana masing-masing berusaha meyakinkan perhitungan mereka kan, yang satu perhitungan tentang sains, yang satu tentang perhitungan agama pakai pendulum itu. Iya, aku nggak tahu how do you see that, tapi aku I follow closely the debate. Jadi kalau aku mikir-mikir lagi tuh ya, tahun 90-an itu yang ada di rak buku itu, Jocelyn Goddard, buku sains kayak gini, plus buku-buku yang sekarang terbukti sebagai cikal bakal fundamentalisme. Jadi aku sekarang mikir apa yang aku masukin ke kepalaku zaman itu ya, dan untung aku masukin semua, karena kalau aku cuma masukin satu aja, I will be just one of them, one of those choices. Jadi perdebatan agama dan sains itu, aku cukup mengikutinya dari jarak dekat, dan ketika aku melihat dialog-dialog di Ellie itu, it resonates a lot to me. But I don't know about you. I don't want this to be a monologue. I can say this about myself the whole time. Ya, aku sih seperti menonton film aja saat membaca dialog itu. Karena di masa buku ini terbit, aku lebih banyak baca sastra waktu itu. Jadi bahkan buku agama pun pada akhirnya aku memandangnya bukan ajarannya yang aku telaah gitu, atau yang masuk ke dalam pikiranku, tetapi bagaimana logika berpikirnya, tetapi bagaimana pemaparannya gitu. Lebih ke situnya sih, dan mana juga yang lebih masuk akal buat aku. Ya sekadar itu. Ya, dan kalau mau jujur, aku nggak terlalu banyak baca buku tentang sains. Memang kalau seandainya aku membaca tentang sains, ya aku lebih banyak membaca dari majalah populer. Ya, yang aku tangkap sekarang setelah bertahun-tahun berjarak dari itu, yang namanya perdebatan itu adalah kecenderungan bahwa kamu ingin membuat orang lain seperti kamu itu loh, apapun itu. Ya. Nah, itu kecenderungannya masih ada sampai sekarang, makanya ada cancel culture di internet dan sebagainya. Kita sampai sekarang masih tetap punya kecenderungan sama, cuma diganti aja kontennya apa yang kita ingin semua orang mengikuti gitu loh. Sebenarnya persis seperti yang digambarin di buku ini atau yang kita lihat di pandemi kemarin, nggak mungkin membuat semua orang percaya kepada satu hal atau menerima satu versi. Dan perdebatan itu terjadi adalah ketika satu versi
mungkin versi yang agama merasa terancam kalau ada yang versi seperti itu, maka eksistensial saya bisa terancam. Makanya saya harus menentangnya, saya harus membuatnya terlihat salah dan sebagainya gitu loh. Yang menurut aku menariknya ditangkap sama si Carl Sagan itu, oh kalau sering melihat debat-debat kayak gini, elemen-elemennya tuh sama, diulang-ulang aja, cuma isinya beda gitu kan. Do you believe in God when 80% of the population believe in God? What? Kalau 80% orang percaya bahwa dunia ini datar, kamu percaya dunia ini datar, itu bukan alasan gitu loh. Tapi ke dalam perdebatan, ujaran itu dipakai gitu loh. Ini digambarin ketika dia di film, ketika dia dipilih, kalau kamu dipilih jadi utusan ke luar angkasa, apakah kamu, karena kamu nggak percaya sama Tuhan, berarti kamu tidak mewakili 95% dari penduduk bumi, gitu kan? Nah, terus yang balik lagi bahwa ya nggak mungkin kita tuh bisa, nggak mungkin orang setuju pada satu hal apapun yang kelihatannya seremeh-remeh apapun. Dan akhirnya kalau aku menariknya gini, kita harus comfortable bahwa nggak semua menerima versi kita gitu. Halo? Ya, halo. Tadi hilang bentar. Iya. Ini kucing naik meja. Pengganggunya sekarang kucing. Sekarang nggak ikut ke Jakarta. Kenapa? Sekarang nggak ikut ke Jakarta. Enggak, sama papahnya di Bandung. Dia dikasih liburan. Yes. Apalagi yang pengen kamu sampaikan soal buku ini, Lid? Biar aku kelihatannya nggak terlalu mendominasi diskusi kita, Lid. Iya. Apa ya? Yang aku ingat-ingat itu ketika percakapan Eli dengan ayahnya di pasir, di pantai yang di tempat dia setelah naik mesin itu, setelah melewati terowongan cacing itu. Kalau aku sih menyimpulkannya ini, setiap orang itu sebetulnya kepingin mendengar apa yang mereka dengar gitu dari percakapan itu. Jadi meskipun sayangnya ketika mereka sudah keluar lagi dari mesin kan nggak dikasih waktu ya antara mereka berlima itu untuk saling ngobrol, bercerita tentang apa saja yang mereka obrolkan dengan orang yang mereka temui gitu. Tetapi dari percakapan antara Eli dengan ayahnya kelihatan sekali gitu. Jawaban-jawaban yang selama ini dia cari itu sebenarnya yang ingin dia dengar selama ini. Meskipun kenyataannya sebetulnya nggak begitu. Aku pas baca bagian itu jadi ingat novel Amba. Yang Amba itu sampai ke Pulau Buru kan untuk mencari jenazah Bisma. Dan kemudian dia mendapat surat-surat yang ditulis Bisma selama Bisma itu ada di Pulau Buru. Ternyata setelah membaca surat itu Amba ya sudah gitu. Dia tidak mengingat-ingat Bisma lagi karena dia sudah mendapatkan jawaban yang selama ini dicari gitu. Kurang lebih isi percakapannya seperti itu. Ya ujung-ujungnya jadi ke situ sih. Tetapi ketika aku baca bagaimana perjalanan mereka ke luar angkasa gitu, aku jadi ingat komik Arad dan Maya, ingat nggak? Enggak. Komik jadul. Enggak. Enggak. Aku waktu SD, SMP itu dimuat di majalah Hai sebetulnya komik itu. Arad dan Maya.
Itu kehidupan manusia pada tahun 30.000 berapa begitulah. Dan ada teleport, jadi orang nggak usah bicara, udah saling telepati aja. Kemudian menembus luar angkasa, semesta, black hole dan segala macam gitu. Jadi jarak 1 kilometer itu hanya 1 detik, udah sampai ke sana gitu. Aku jadi membayangkan hal itu sih waktu baca bagaimana mereka menelusuri terowongan cacing itu. Nggak tahu ya, aku tertarik banget sih sama terowongan cacing. Perjalanan mereka itu yang katanya cuma 10-15 menit ya. Kan itu ada di bukunya Stephen Hawking. Apa namanya? Dimensi keempat. Jadi dimensi kita kan tiga aksis, horizontal, vertikal, sama satu lagi apa? Terus tambah time, maka akan jadi ruang waktu, apa namanya, dimensi ruang waktu. Terus dengan berbagai macam teori dan sebagainya, karena ruang dan waktu anggap seperti selembar kertas gitu kan. Kalau ada massa yang berat, begitu dideketin maka dia akan melengkung. Jadi kalau massa itu sama dengan energi. Nah, ini aku akan ngomong sesuatu yang bukan keahlianku ya, tapi bear with me. Maka kalau kita ngelihat seperti selembar kertas tadi, dimensi ruang waktu, dia bisa melengkung kan. Kalau melengkungnya dilakukan dengan manipulasi dengan cara tertentu, melengkungnya itu bisa ketemu satu sama lain gitu loh. Maka akan terjadi terowongan. Nanti bisalah diriset. Karena itu salah satu cara. Karena di dalam semesta ini batas kecepatan terbesar adalah kecepatan cahaya tertinggi. Jadi kita nggak bisa lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu imannya saintis lah. Bagaimana caranya kayak ke Vega aja 25 tahun cahaya. Kalau kita pergi ke sana dengan kecepatan cahaya, kita butuh 26 tahun sampai ke sana. Baliknya 26 tahun lagi. Umur kita nih. Walaupun banyak lagi faktor-faktor lain yang nggak kebayang, misalnya badan biologis kita ini kalau kita berjalan secepat cahaya itu apa yang terjadi kita belum tahu kan. Ini masih thought eksperimen aja. Nah, cara untuk pindahnya itu ya pakai wormhole tadi dengan memanipulasi energi supaya ruang waktunya bisa diarahin gitu loh. Ya, gitu. Kebayang kok, aku bisa ngebayangin. Kalau aku berusaha ngelihat ini sebagai karya fiksi ya, oke, novel of ideas, tapi aku juga melihatnya dalam elemen-elemen yang kita bisa lihat di sastra, motivasi tokoh gitu kan, kerinduan, kehausan masing-masing tokoh. Makanya ada 5 di situ yang mewakili kehausan yang berbeda-beda. Sementara si Ellie juga kehausan yang berbeda. Terus tokoh tambahannya. Nah, kalau sastra kan biasanya sudah itu aja. Terus settingnya itu kehidupan sehari-hari yang nggak perlu ditampilkan lagi karena dianggap yang dengar sudah tahu. Bedanya dengan buku ini adalah settingnya itu banyak elemen-elemen ilmiah gitu. Jadi ada ekstra beban di situ kalau kita mau mengais-ngais atau mencari makna terseraknya di situ. Iya. Iya. Kadang-kadang tetapi aku merasa sorry. Kenapa? Sorry. Terusin aja, Wan. Aku pikir kamu udah selesai tadi. Ya enggak, aku speedballing ini. Karena kadang-kadang kita terjebak ngelihatnya mana yang detail, mana yang kita biasa lihat di sastra, mana yang makna, mana yang detail. Sama seperti ini pendapatku ya, aku nggak penting banget ada ayah tirinya itu, karena ayah tirinya ini nggak memberikan dorongan apapun ke cerita, walaupun di akhir ada revelation juga ibunya itu tidak kita nggak kenal ibunya cukup jauh untuk memberitahu kenapa ibunya ini kelihatan aneh
sepanjang cerita, terus tiba-tiba ada revelation yang oh dia ternyata seleweng sama si ayah tirinya itu. Makanya versi filmnya lebih streamline menurut aku. Tokoh bapaknya pun ketika dia main radio transmitter pertama Pensacola itu kan, ibunya udah tinggal di situ. Jadi dia bilang, ayah kalau kita punya sinyal radio yang kuat, bisa nggak kita ke bulan? Oh bisa, ditarik. Oh bisa. Kalau ke Mars bisa nggak? Oh berarti kamu harus punya satelit yang kuat banget. Terus ditanya lagi ketiga, ini rule of three. Kalau komedi itu gitu, sampirannya 2, terus punchline-nya yang ketiga. Kalau bisa nggak kita mengkontak ibu? Terus dia bilang nggak ada satelit yang akan sekuat itu. Menurut aku itu dialog yang bagus deh. Dan itu cukup gitu, nggak perlu ada si bapak tiri. Iya, iya. Tokoh ibu dan ayahnya Eli kok dihilangkan nggak masalah sebetulnya. Kecuali waktu masih kecil itu ya, sepenggal itu aja. Dan itu pun bisa siapapun, bukan ayah, bisa aja guru gitu. Iya, iya. Atau pemilik toko radio, ya siapapun itu, nggak terlalu penting siapa. Ya, aku sih ngelihatnya si Carl Sagan mungkin nggak tahu editornya kali nggak ngeliatin itu. Ya udah, ceritanya udah padat banget di aspek yang lain. Mungkin kalau dinilainya dengan kacamata aspek sastra ada agak-agak kendor dikit gitu lah. Tapi aku memaafkan sih. Iya, karena ya ini sekali lagi buat orang yang awam sama sains seperti aku bisa menikmatinya gitu dan bisa paham ceritanya. Iya. Misalnya tentang bagaimana menjelaskan bilangan prima. Itu kan di awal diceritakan bilangan prima itu yang 3,14, kemudian belakangnya, dan sampai sekarang belum diketemukan ujungnya. Iya. Dan dijelaskan bilangan prima itu adalah bilangan yang seperti apa gitu. Iya, benar. Menurut aku dia cukup bagus sih menggabungkan elemen-elemen itu. Makanya kalimat penutupnya harus lingkaran kan, the circle is closed, lingkaran itu udah tertutup, atau nggak tahu versi Indonesianya. Karena bilangan prima it's all about circle. Iya, kalimat terakhir itu lingkaran ini sudah utuh. Iya. Sudah lengkap kalau di edisi terjemah. Iya. Iya. Terus tapi tokoh Josh Palmer ini menarik juga sih kalau buat aku. Dia seperti semacam penengah gitu antara saintis dengan orang-orang yang fanatik, fundamentalis, golongan sekuler agamanya lah gitu. Iya, yang kepalanya masih terbuka ya, atau pikirannya masih bisa terbuka. Iya. Ya, itu balik lagi sih, kalau kita familiar sama perdebatan sains dan agama itu kan udah mulai bukan cuma di Amerika aja sih sebenarnya. Galileo Galilei dan sebagainya itu kan. Perdebatannya gitu, mana buktinya? Oh ini, terimalah ini. Tapi yang aku lihat dari agama selalu mengaitkannya dengan moral gitu kan. Kalau nggak ada ini, nanti hancurlah society. Kalau kita nggak percaya itu, hidupmu akan begini gitu kan. Sementara yang saintis kadang-kadang sampai jadi fundamentalis juga, yang berusaha mana buktinya. Dan menurut aku dengan cukup indah, Carl Sagan ini membuat bercerita ini dibalik posisinya gitu loh. Dan ketika si Ellie di film di sidang itu kan dia bilang, do you think you can be delusional here? Oh ya, ngomong-ngomong aku belajar kata delusional, belajar kata apa lagi tuh dari film ini, dari cerita ini. Delusi. Kan di situ dibilang, kalau apakah kamu percaya, aku lupa sih dialognya,
bagus banget. Do you think it is possible that you are delusional? Yes, it is. Jadi sebagai saintis dia mengakui ada kemungkinan semua ini nggak terjadi, ada kemungkinan dia cuman mengalami delusi aja dan sebagainya. Terus si orang itu jawab, tapi kenapa kamu akhirnya tidak mengingkari aja bahwa memang nggak ada itu? I can't, dia bilang. Because it happens, then I want to share this and that. Di situ kan dia langsung berada di posisi seperti para agamawan atau para penerima wahyu lah. Cuman bedanya, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, aku cukup ragu kalau dari kalangan agama akan menjawab seperti dia. Mungkinkah ini nggak benar? Kalau orang-orang agama pasti nggak akan terima. No, ini pasti benar, ini 100% garanti, karena eksistensi mereka di situ. Itu yang mungkin aku bacanya di situ. Iya. Ketika lihat adegan itu, aku berpikir gini sih, mereka bisa percaya untuk orang Islam ya, mereka bisa begitu percaya tentang Isra Mi'raj gitu. Ya kan, kalau sampai saat ini kan, kalau kita mau nalarkan itu nggak masuk akal banget gitu. Dalam satu malam dari mana Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit ketujuh gitu. Tapi kita percaya aja sebagai Muslim gitu. Itu terjadi dan itu kita bisa terima sepenuh hati sebagai umat Islam. Nah, kalau aku membayangkan ya itulah yang dirasakan oleh si Eli ini. Saya dia agnostik gitu aja. Betul, pakai lubang cacing ya. Iya, pakai lubang cacing. Iya. Iya sih, makanya itu kan dia ada di posisi itu. Dan masalahnya yang jadi masalah adalah ketika posisi yang tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dijelaskan itu, apakah kamu diam saja kalau ada orang yang nggak terima, atau kamu akan membunuhnya kalau dia nggak percaya sama, kan di situ tuh apa namanya, you can believe anything you want. Nah, ini ada jokesnya si Ricky Gervais di serial di Netflix ya. Kalau kamu bisa, dia bilang gini, kalau kamu bisa travel back time atau perjalanan ke belakang dalam waktu, jelek banget terjemahannya. Kamu akan bunuh Hitler nggak? Bunuh bayi Hitler nggak? Kan orang akan bilang, oh iya kalau saya bisa time travel, maka saya akan bunuh bayi Hitler. Dia bilang, bayi Hitler itu belum berdosa. Bahkan Hitler itu kalau dia cuman ngomong doang, dia nggak apa-apa gitu loh. Masalahnya adalah ketika dia sudah melakukan aksinya itu gitu loh. Nah, balik lagi ke poin kita tadi, ketika kita percaya ke sebuah doktrin atau ke sebuah agama itu nggak ada masalah selama kita tidak membunuh orang, tidak merepress orang karena orang itu tidak menerima ide kita gitu loh. Itu esensi dari perdebatan sains agama yang ditangkap di buku ini. Sains itu nggak pernah nyuruh orang menerima 100%, dan mereka selalu membuka pintu bahwa ada kemungkinan ini salah gitu loh. Sementara perdebatan lawan debatnya nggak ada itu. There is no room for doubt there. It's okay if just stop there, but when they start bombing people or they start bombing themselves, then it's another problem gitu loh. Iya. Iya. Itu ini juga sih tertulis juga di percakapan antara Eli dengan Palmer di bab 23 yang terakhir ini. Eli itu bilang apa? Tapi kisahku ini bukan kisah tentang, di terjemahannya dibilang hukuman dan imbalan. Kisahku ini bukan kisah hukuman dan imbalan, juga bukan tentang advent dan pengangkatan.
Jadi sebagian pesan yang ingin kusampaikan adalah bahwa kita bukanlah pusat dari tujuan keberadaan alam semesta. Aku suka banget itu. Kita bukan tujuan utama dari keberadaan semesta. Jadi apa yang terjadi padaku, mungkin ketika Eli mendengar kontak dari luar angkasa, kemudian dia menelusuri terowongan cacing itu. Jadi itulah yang membuat dia benar-benar merasa kecil sampai dia bisa berkata seperti itu. Jadi seperti yang kamu bilang tadi, ini bukan hal mutlak gitu. Ini bukan soal hukuman, bukan tentang pahala, bukan tentang dosa, tetapi ya itulah gitu. Aku selalu bertanya kenapa gitu. Iya. Itu salah satu daya tarik buat aku sih. Yang pertama merasa kecil. Ya seperti bilang tadi, cobalah lihat ke angkasa. Ya mungkin sekarang nggak kelihatan ya karena polusi cahaya. Tapi persoalan-persoalan hidup sehari-hari kita tuh akan terasa insignifikan kalau kita berpikir besar. Dan ini adalah satu demonstrasinya. Terus juga masalah soal serangan buat saintis kan dia bilang, kalian itu nanti kalau ada teori lagi, kamu percaya, apa namanya? Kamu pindah gitu loh. Lah iya, kalau ada bukti lagi kami pindah gitu loh. Selama di situ caranya, dan itu diserang gitu loh cara itu. Jadi nggak ada dong, betul memang nggak ada kalau berpikirnya secara paradigma saintifik ya. Yang ada adalah paradigma, dan paradigma itu bisa bergeser gitu loh. Nah, iya. Itu mungkin aku bisa kadang-kadang aku melihatnya bisa lah sebenarnya mereka berdiri berdampingan. Yang satu sebagai penghiburan hati bahwa hati ini nggak bisa lah kalau terus-terusan apa namanya unstable gitu kan. Sementara di sisi yang lain kalau kita absolutis nggak kemana-mana gitu loh. Aku kadang-kadang pernah memikirkannya itu komplementari dan sebenarnya perdebatan ini nggak penting banget. Perdebatan ini terjadi cuman karena yang satu merasa narasinya dilungsurkan gitu loh. Kalau tiba-tiba saintis ini ternyata benar, sumber penciptaan itu Big Bang atau sumber kejadian itu Big Bang, maka teori mereka yang diciptakan dalam sekian hari atau narasi-narasi mereka itu harus diganti gitu kan. Nah, kalau harus diganti berarti seluruh doktrinnya batal dong gitu kan. Itu jadi semacam ancaman, makanya ada perdebatan itu gitu. Iya. Dan itu perdebatan yang kayaknya sampai akhir zaman nggak akan habis ya. Iya benar, itu nggak penting banget. Nah, untungnya sih menurut aku, makanya aku sebut juga waktu di klub reading itu, dengan adanya sosial media, siapa yang berdebat itu lagi sekarang? Aku merasa perdebatan itu sudah lupa orang sekarang karena peak perhatian sudah ke sosial media, dan sosial media itu kalau mau filosofis sedikit adalah cara setiap orang menampilkan dirinya. Jadi sekarang semua orang punya saluran untuk menampilkan dirinya, sehingga waktunya habis ke situ. Lebih senang menampilkan dan waktunya lebih sedikit untuk memperhatikan orang lain sih jadinya. Siapa yang punya waktu ngeliatin semua orang yang bisa kita lihat kan? Nggak ada. Akhirnya kita terdistraksi. Aku terus terang nggak ngelihat lagi perdebatan semacam itu sekarang. Tahun 90-an aku ngelihat ada majalah, ada buku yang bahkan membukukan percakapan dua orang tokoh yang sedang berdebat. Yang satu mewakili agama, yang satu mewakili sains, atau mewakili hal yang lain lah, atau mewakili dua agama yang berbeda. Kalau sekarang cari itu di YouTube pasti view-nya kecil gitu, kayak podcast ini. Benar. Iya, dan lebih ke satu arah ya. Kalau sekarang lebih ya hanya satu orang aja yang ngomong gitu. Perdebatan sih ada. Kalau mau cari Richard Dawkins itu dia juga berdebat-debat, cuman itu nggak jadi masalah besar seperti sebelumnya gitu. Atau masalah besar juga dari dulu mungkin. Iya. Dari dulu mungkin yang bermasalah juga yang baca doang ya. Yang nggak baca juga if you don't read it, it doesn't happen. Iya. Iya. Kembali lagi ke masalah
tentang ketidaktenangan hati seorang saintis itu terlontar juga sewaktu ayah tirinya Ellie itu memberikan amplop dari surat dari ibunya gitu. Ayah tirinya kan bilang, jangan baca di sini, jangan baca di hadapanku gitu. Terus Ellie kan langsung tanya, kenapa? Gitu. Ayah tirinya langsung bilang lah, itulah yang selalu kamu tanyakan sejak kecil. Kenapa? Gitu. Jadi ya memang intinya begitu. Rasa keingintahuan seorang ilmuwan kayaknya memang susah untuk terpuaskan. Iya, iya. Aku bukan ilmuwan, tapi aku merasa aku kayak gitu juga. Karena pembaca menurut aku ada curiosity sih. Tapi memang itu stereotipikal itu. Ada banyak orang-orang ilmuwan kayak si penulis buku Why We Sleep itu kan dia bilang saya milih jadi akademisi karena saya lebih tertarik pada pertanyaan daripada kepada jawaban. Jawaban adalah sebuah cara untuk pindah ke pertanyaan berikutnya doang. Aku ingat banget tuh omongannya. Iya. Aku jadi ingat ayahnya George di Lima Sekawan. Kan saintis juga. Kalau itu stereotipikal yang apa ya? Yang negatif menurut aku, di sulit bergaul dengan orang gitu kan, keras kepala. Tapi itu berguna buat dalam cerita itulah. Iya. Aku lupa suaminya dosenku itu, aku pernah sebutin namanya ya, Sukarya Somanikarta itu ornitologis. Dia profesor di bidang burung, bidang unggas. Dia pernah kasih tahu aku di depan Aldo dan Roni kalau nggak salah. Ada 4 sifat dasar yang membawa seseorang itu menjadi ilmuwan. Aku lupa, tapi yang aku ingat cuma 1, detektif. Jadi dia harus seperti detektif. Menggali kebenaran, mencari tahu, ngutak-ngutik, inilah rasa ingin tahu kayak gitu. Iya. Masuk akal. Harus nggak berhenti kalau ketemu jawaban yang nggak harus berkali-kali gitu loh. Di dalam dunia IT juga kayak gitu. Kalau kita nyari error, kita nyebutnya ini detective work, karena kita berusaha nyari ini nggak ketemu, balik lagi dari sini, gini nggak ketemu lagi, berusaha mencari segala celah supaya ketemu gitu. Ya aku setuju sih. Iya. Jadi jurnalis juga gitu sih. Iya. Kan ada cover both side. Yes. Nggak bisa cuma dari satu buat sisi dokter kan. juga. Pernah nonton serial House MD nggak? Nah, itu kan sebenarnya Sherlock Holmes dalam bidang medis gitu loh. Ya. Kalau untuk jurnalis itu aku baru selesai nonton Newsroom. Serial. Iya. Aku seneng yang ceweknya itu. Stasiun TV dan kayaknya kenapa? Aku seneng yang figur direkturnya atau siapa yang ibu yang pacarnya Mackenzie ya? Mackenzie Allen. Iya. Itu sebetulnya agak-agak menyindir CNN ya, kalau nggak salah. Iya, soal cover both side, soal kecepatan, segala macam. Iya, benar. Ya, balik lagi ke saintis tadi. Kalau zaman dulu mungkin saintis itu diserang karena dia jadi semacam source of truth untuk zaman modern. Ya, balik lagi buku ini ditulis tahun 80-an di mana saintis barusan memenangkan bukan barusan sih. Kehidupan modern dan sebagainya itu kan ditahbiskan ke hasil kerja ilmu dan teknologi, ya kan? Jadi yang namanya agama dianggap terbelakang atau masa lalu gitu kan. Dan tahun 90-an ketika film itu terbit, satu lagi jenis buku yang ada di rak buku itu buku-buku New Age waktu itu. Tahu nggak buku-buku New Age?
kayak apa ya? Salah satu penulisnya misalnya Deepak Chopra, Ram Dass, Oke. Journal. Jadi kayak self help tapi lebih condong ke spiritual. Kalau sekarang macam-macam kan self help itu, self development. Jadi yang bilangnya gini, spiritualisme tanpa bentuk agama. Jadi kita butuh spiritualisme karena sains itu dengan segala modernity dan sebagainya membuat kehidupan menjadi kering. Tetapi kita juga nggak ingin mengulangi berdarah-darah konflik yang terjadi karena agama sebelumnya. Maka orang-orang ini berusaha, yang dipakai sering banget dipakai itu fisika kuantum, karena fisika kuantum itu kan agak-agak abstrak kan. Nah, jadi dia si Deepak Chopra ini contohnya berusaha menampilkan sinkronisiti lah apa sebagainya, ide-ide spiritualisme, tetapi sok-sok sains supaya kelihatannya kredibel memakai teori-teori fisika kuantum. Nah, jadi tahun 90-an itu kalau aku dalam pikiranku ada kekosongan itu, makanya di sini kan loneliness, are we alone in the universe, itu salah satu ungkapan-ungkapan yang sering kedengaran zaman itu dalam konteks itu. Gitu. Iya. Kalau sekarang kita nggak akan merasa. Aku pernah baca di Operasi. Oke, yang mana? Lupa judulnya, tapi karena aku nggak ngerti, jadi aku berhenti di tengah jalan. Emang nggak bisa dengar. Dan tahu nggak, Deepak Chopra itu berdebat loh sama Richard Dawkins, sama teman-temannya Carl Sagan. Mungkin nggak sempet ya, karena Carl Sagan itu udah meninggal, dan Carl Sagan itu juga bukan pendebat. Tapi orang-orang yang lainnya, kamu akrab nggak dengan Richard Dawkins dan teman-temannya itu? Aku pernah dengar namanya aja. Ya, itu berdebat sama Michael Shermer juga. Michael Shermer ini skeptics jurnal. Jadi skeptisisme yang sering disebut-sebut di bukunya si Carl Sagan ini, itu fokus utamanya orang yang namanya Michael Shermer ini. Sama dia punya skeptics.org atau apa, segala sesuatu yang dia sebut mambo jumbo dibantai sama dia di website dia. Salah satu yang dia bantai itu New Age ini. Deepak Chopra juga akhirnya debat terbuka mereka. Bisa lah mungkin dicek baik Google atau YouTube, mungkin ada YouTube-nya ya. Tapi ya balik lagi, pada saat itu aku baca kayak gituan, plus buku-buku yang kemudian menjadi dasar motivasi para teroris, kan? Akhirnya yang aku ingin bilang adalah apapun yang kamu baca pada umur segitu, jangan berhenti. Tunggu waktu. Nanti 20 tahun lagi kamu tahu apa yang terjadi dari itu gitu. Iya. Iya. Dan memang agak ngeri ya. Kalau kita terlalu larut dalam satu itu aja. Iya, fungsi waktu itu penting sebenarnya. Jadi menurut aku kalau sekarang ya, yang aku my own policy is that jangan terlalu absolut lah. Terbuka itu jauh lebih bagus. Karena jangan absolut, tapi kalau kita satu ini nih yang benar, akhirnya semua harus ngikuti kita. Itu udah attitude yang aku nggak mau bilang salah atau benar, karena nanti kita jadi absolut lagi. Aku bilang itu nggak produktif. Iya. Tapi kalau kamu mau kayak gitu ya nggak apa-apa. Tersiksa sendiri aja. Iya, karena pada akhirnya kita jadi menutup pintu buat hal-hal baru, buat hal-hal yang lebih baik lagi. Betul, dan akhirnya kamu akan menghabiskan waktu untuk berkelahi terus, untuk berusaha meyakinkan orang instead of merasa puas dengan apa yang kamu sukai itu. Bahkan kalau kita tarik ke yang lebih ekstrim adalah banyak yang mengidentifikasikan dengan bertarung itulah maka saya ada gitu. Kalau saya sebenarnya sedang meyakinkan diri sendiri dengan keluar meyakinkan ke orang lain gitu. Iya.
ini aku jadi menangkap salah satu sikapnya Eli juga sih. Jadi dengan begitu banyak yang masuk ke kepala dia gitu, informasi, pengetahuan segala macam, dia malah semakin merasa nggak tahu apa-apa gitu. Yeah. Itu yang bikin dia jadi kenapa gitu. Mungkin kalau aku nggak tahu orang lain ya, tapi aku juga begitu. Semakin banyak yang aku baca, semakin beragam jenis bacaan aku malah semakin merasa apa ya? Aku kok nggak ngerti ini sih, aku kok nggak ngerti ini sih, gitu. Betul, aku juga ngerasa gitu. Semakin banyak yang kita baca, semakin kita tahu ada orang yang mikirnya beda-beda. Itu efeknya dua, either kita tahu itu ada udah, atau kita berusaha mencari oke, kalau kita pengen ngomong sama orang itu apa salahnya gitu loh. Aku lebih memilih yang kedua. Aku berusaha mengempati dulu apa sih di balik, apa sih yang membuat orang ini berpikir kayak gitu. Menurut aku itu menarik juga karena kita bisa ngelihat ke diri kita sendiri. Walaupun akhirnya kesimpulannya bisa oke, saya nggak setuju memang, dan saya nggak akan pernah bisa mikir kayak gitu. Itu lain lagi. Tapi akhirnya kita tahu di orang itu ada gitu. Iya, dan cara berpikir itu juga ada ternyata ya. Bener. Ya, balik lagi ke bukunya Carl Sagan ini, besar sekali skopnya, dan kalau dikulik-kulik lagi yang kecil-kecil itu kelihatan. Makanya waktu baca pertama kali bukunya lagi, aku cuma dengerin audiobook, itu banyak yang hilang gitu loh. Terus aku baca lagi. Nah, ini aku nemu cara membaca yang sangat menyenangkan, Lid. Jadi sambil dengerin audiobooknya, kamu baca teksnya. Terus imersif gitu, jadi kita nggak mikir yang lain-lain. Dan audiobook itu kan sekitar, kalau buku 350 halaman itu sekitar 14 jam. Jadi kita langsung tahu, oh tinggal 5 jam lagi, oh tinggal 3 jam lagi gitu kan. Itu satu, soal trackingnya. Terus yang kedua, memakai dua indera sekaligus, indera penglihatan sama indera pendengaran. Menurut aku senang banget gitu loh. Karena buku ini salah satu buku yang nggak bisa cuma didengar menurut aku. Karena soalnya kutipan-kutipan di tiap bab itu kan, kalau kita cuma denger, kedengaran aneh, janggal gitu. Ya. Mungkin nanti kalau mau baca. Mungkin buat buku seperti ini lebih asik kayaknya pakai dua cara begitu sekaligus. Bener. Dan ya, aku baca teks Inggrisnya. Jadi yang membaca ini kayaknya voice actor ya. Setiap orang, si She punya dialeknya sendiri, si Valerie, si orang Rusia itu ngomongnya sendiri, si orang India juga punya logat sendiri. Oke, dan aku karena mau nyiapin ini, aku bacanya dicepetin, Lid. Di Storytel itu bisa dicepetin 1,2 kali atau 1,5 kali. Jadi ngomongnya cepet gitu. Nah, orang-orang dengan dialek ini jadi kedengaran lucu banget. Iya, patut dicoba. Dan aku agak menyesal sih baca buku ini cepat-cepat. Jadi kebiasaan aku tuh misalnya seperti lifespan itu aku baca agak lama. Karena misalnya aku menemukan satu hal yang bikin aku penasaran, ini apa sih gitu. Aku berhenti dulu, terus aku cari yang bikin aku penasaran gitu. Nah, di waktu baca buku ini kemarin aku nggak sempat begitu. Kayaknya memang harus baca ulang lagi. Iya, aku melakukan yang kedua kali itu kayak gitu. Jadi nggak buru-buru. Kalau yang awal itu pengen tahu apa, cuman ngikutin plotnya aja. Kalau ngikutin plotnya aja, buku ini jelek. Karena ya udah gitu loh, ya nggak banyak apa-apanya. Justru bagusnya tuh, oh ini tentang ide. Terus pointer-pointernya, ya membacanya harus agak berbeda lah caranya. Aku setuju tuh. Iya. Iya. Kalau filmnya secara umum gimana, Lid? Filmnya, aku kecewa nggak ada Kender Hell Okay. itu.
Tapi setelah kita ngobrol ini, aku mikir sebetulnya dia nggak ada pun nggak apa-apa ya. Kalau aku ngelihatnya Kayaknya dia justru berbeda. Dia sama Palmer Joss itu dijadiin satu. Kalau Palmer Joss ya, di buku kan cuma tokoh agama yang moderat. Kalau di iya, film dia tokoh agama yang moderat plus dia juga asisten atau penasehat presiden juga. penasihat presiden. Jadi dia dua-duanya di situ. Iya, Diringkas sih. dijadikan satu. Ya mungkin itu makanya apa tokoh itu nggak ada. Ya mungkin diwakilin sama si Josh Palmer itu. Terus filmnya ya karena Jodie Foster sih, aktingnya biar bagaimana bagus banget. Meskipun ini ya itu banyak hal yang hilang dari yang ada di buku, itu hilang di film. Ya mungkin karena durasi. Yang paling mengecewakan aku yang nggak ada adegan di Fuko Pendulum itu. Karena buat aku itu gambarin banget perselisihan antara agama dan sains itu kan, perhitungannya. Perselisihan di filmnya nggak sekencang di bukunya ya. Tapi di bukunya itu menurut aku yang bagus adalah penggambaran wormhole dan perjalanannya itu bagus. Itu nggak buku, menurut aku buku nggak sebagus itu. Waktu si Ellie ngelihat they should have sent a poet, mereka seharusnya mengirim seorang penyair ke sini. Aku merinding ngelihat film itu. Kalau aku harap jangan nontonnya di HP ya. Aku nontonnya dulu pertama kali di layar besar dengan full surround dan soundtracknya film ini bagus banget menurut aku, si Alan Silvestri. Aku dulu sempat beli album soundtracknya itu karena bagus banget. Jadi setiap dengerin itu aku langsung ingat adegan yang mana gitu. Oh, iya ya. Iya, pas Ellie ada di mesin itu, memang aku agak kagum sama efeknya juga yang tiba-tiba lantainya jadi transparan gitu kan. Zaman itu ya. Kemudian seluruh dindingnya jadi transparan. Iya, pada masa itu. Tapi ya karena aku nontonnya baru kemarin, jadi aku ketawa juga. Oh, ada faksimili masih ada. Faksimili, komputernya tebel-tebel ya. Iya. Terus layarnya masih layar tabung. Presentasinya masih pakai overhead projector. Itu kayak time capsule juga lah. Iya. Iya. Tapi mungkin kalau Rahmat bergabung, dia nggak ngerti nih kita ngomongin faksimili, kita ngomongin telegram. Iya, aku sebenarnya aku penasaran sama perspektif generasi dia. Jadi generasi yang nggak melihat, bukan cuman pernik-pernik tadi itu ya, generasi nggak tahu Rahmat itu umurnya berapa, tapi yang merasa internet dan sebagainya itu kayak gitu normal, terus perdebatan kayak gini, menurut aku sekarang udah nggak terlalu penting lagi gitu loh, karena perhatiannya ke hal yang berbeda gitu. Menurut aku, nice actually. Terutama mereka yang sudah baca Kosmos dan sebagainya. Iya. Aku nggak baca ngerti. Kosmos baru sebagian. Aku nggak ngerti sekarang. Kalau zaman kita tuh kayaknya, zamanku ya, masuk IPA, aku kan dulu jurusan IPA, terus senang fisika dan sebagainya, makanya aku senang yang begini-begini. Nah, di dunia IT kan fisika sama, dengan adanya dunia IT sekarang nih, fisika sama biologi dan sebagainya itu menurut aku nggak sama rasanya. Orang mungkin sekarang anak-anak lebih pengen jadi YouTuber atau jadi, kalau aku dulu pengen jadi scientist, jadi seperti si Ellie itu menurut aku pekerjaan yang keren gitu loh. Iya. Ya, aku dulu menganggap saintis itu keren banget. Kerja di lab, meneliti, kayak gitu-gitu kan. Yang aku nggak tahu zaman dulu itu adalah yang dilakukan sama saintis adalah nyari dana. Funding itu mendominasi hidupnya. Dan itu digambarkan kan sama di film.
si Eli kemana-mana bawa Ya. presentasi, bawa poster gitu kan. Itu Iya. ternyata bagian Iya, yang besar besar dari itu. rutinitas mereka. Iya. Gitu, Iya. Elit. Semoga Iya. apa namanya pembacaannya tidak terlalu menyiksa ya, atau nonton filmnya. Aku seperti Oh, mengimpos. enggak sih, aku senang kok. Mm. Mhm. Enggak, aku memang senang bacaan seperti ini sebenarnya. Cuman ya kemarin agak buru-buru aja memang supaya selesai membacanya. Jadi aku nggak sempat cross-check hal-hal yang aku sebetulnya penasaran buat tahu lebih banyak. Iya. Aku sih merasa agak cheating karena aku udah membaca ini berkali-kali. Yang terakhirnya aja 2 kali, jadi aku bisa mengaitkannya ke hal. Aku udah bisa memisahkan mana yang noise, mana yang signal gitu loh. Pun intended. This is about. Oke. Iya. Hmm. Gitu deh. Kalau gitu kita akhiri dulu obrolan ini ya. Oke. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Makasih udah diundang. Sama-sama.